Tetapi anehnya ialah bahwa selama di Batu, uang yang saya bawa dari SOE itu hanya bisa bertahan 3 bulan. Selamat sore dan salam jumpa kembali di tahun 2021 dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore ini saya Daud Saleluji bertemu kembali dengan saudara dalam acara Jejak Langkahmu Adalah Teladan Bagi Kami di channel YouTube Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Jejak Langkahmu Adalah Teladan Bagi Kami adalah sebuah acara yang menyajikan bagi saudara sejumlah pengalaman pelayanan dari para pendeta dengan berbagai pengalaman mereka, berbagai suka duka yang dialami, dan kami sajikan kepada saudara. Kami berharap pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu Pendeta memberikan kepada saudara motivasi dan menjadi berkat bagi saudara. Dan sore hari ini telah hadir di studio bersama saya Bapak Pendeta Emeritus Misael Philippus Bin. Selamat sore, Opa. Selamat sore. Ya. Opa, sehat-sehat, Opa? Ya, sehat-sehat. Ya. Di usia yang ke-68 ini, walaupun usia terus berjalan, tetapi semangat tetap masih ada. Tuhan masih berikan kekuatan dan kesehatan sehingga terpancar dari wajah, ada begitu ya, memberikan semangat kepada orang-orang muda untuk terus berkarya bagi Tuhan. Nah, Opa Pendeta Bin saat ini sudah berusia 68 tahun dan suami dari Mama Susan Sumiati Adminingsih, seorang pensiun guru, dan ayah dari anak terkasih atau kedua adik Yani Esrida Epifania bin MPD yang sekarang ini bekerja di PMD SOE, dan juga Resha Emmanuel Alexander bin SH yang sekarang ini bekerja di Bank BRI. Opa, ada beberapa hal yang hari ini kita akan sharing untuk memberikan motivasi kepada jemaat dan juga para pelayan di tahun 2021 ini. Saya ingin mendapatkan informasi sedikit dari Opa. Kira-kira sejak kapan Opa jadi pendeta? Ya, saya jadi pendeta itu sejak 1 Februari 1980. 1 Februari 1980. Ya. Ini sudah sekian puluh tahun ya. Sudah 40 tahun ya, 40 tahun perjalanan ini ya. Mungkin Opa bisa cerita sedikit pengalaman sebelum menjadi seorang pendeta, prosesnya begitu panjang mulai dari studi dan sebagainya. Mungkin dapat ceritakan supaya biar pemirsa di rumah juga bisa ketahui dan bisa tahu jejak langkah ini seperti apa, perjalanan suka dukanya seperti apa dalam studi. Ya, silakan Opa. Ya baik, terima kasih. Jadi saya berasal dari keluarga guru. Cita-cita ayah saya itu semua anaknya menjadi guru. Tapi saya punya cita-cita lain. Cita-cita saya ialah menjadi seorang polisi. Polisi bukan untuk membela negara, tapi untuk membalas dendam kepada polisi yang kalau masuk kampung itu tidak menghormati rakyat. Otoriter sekali, menyusahkan rakyat. Ayam disangkar, diambil, telurnya membusuk, kudanya dibawa ke enlasi, kalau ikut bisa diambil, kalau tidak ikut kudanya mati. Dan saya katakan, saya dari polisi, saya akan bahas itu polisi seperti itu. Kalau bukan bapaknya, anaknya sampai cucunya, saya kejar terus. Tetapi mama saya lain. Mama saya justru berdoa anak itu jadi apa saja, tapi kalau bisa ada yang belayani pekerjaan Tuhan. Cukup jadi koster. Doa mama. Doa mama. Dan permintaan menjadi koster itu justru sama saya disebut. Saya minta maaf, saya ambil aluk waktu kami sedang tumbuh jagung di kampung. Saya mengancam mama untuk membunuh mama dengan, karena cita-cita saya jadi koster. Koster di kampung itu kerjanya ialah ya ikut pendeta kemana pendeta pergi dengan ya sebagai hamba dari pendeta. Saya bilang, siapa mau jadi hamba pendeta? Pendeta saja hidupnya tidak betul, apalagi mau jadi koster, mau dapat apa? Kenyataan dulu begitu. Begitu ya. Lalu tapi dengan cara yang saya tidak duga-duga, kemudian Tuhan memanggil saya dengan cara yang agak keras. Artinya saya tidak suka, tapi Tuhan memang saya ke situ.
dan saya mulai mengikuti pendidikan. Waktu itu Gemit bekerja sama dengan YPPI Batu Malang membuka satu lembaga pendidikan pengadilan di Soe. Jadi saya belajar di situ, dan waktu itu agak lucu ya, orang masuk belajar di sekolah itu pakai celana, saya pakai selimut. Ini di Soe nih? Di Soe, LPP, lembaga pendidikan pengadilan di Soe. Iya. Kerjasama Gimi dengan YPPI di Soe. Setelah sekolah 4 tahun selesai, saya langsung direkrut oleh Pak Pendeta Manuel untuk mengajar di PGA. Waktu itu ada PGA. Tetapi keinginan saya untuk jadi hamba Tuhan itu terus bergejolak, dan akhirnya tahun 76 saya melanjutkan pendidikan ke Institut Indonesia di Batu Malang, dan 76 sampai 80 selesai. Ada tawaran untuk melayani di Jawa sebenarnya, di beberapa gereja GKI menawarkan kalau bisa di sana, tapi saya katakan saya ingin kembali ke Gemit. Dan waktu itu masih ada kerjasama antara Gemit dengan YPPI, sehingga tamatan I3 bisa kembali ke Gemit. Dan saya termasuk bisa kembali. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 80 saya kembali. Oh, itu masih bisa. Itu sampai tahun 83 baru, karena ada keputusan PGI untuk memutuskan hubungan kerjasama, Gemit juga ikut memutuskan itu. Sehingga waktu itu Pak Abineno marah sama Pak Tobi Mesa, kenapa kau begitu macam? Itu urusan PGI, kenapa Gemit dia harus ikut-ikutan? Ya. Dan sejak saat itu saya menjadi pendeta, sebuah pekerjaan yang semula bukan rencana saya, bahkan saya tidak suka juga. Tapi toh saya hanya mencintai pekerjaan sampai sekarang. Dan ya, jadi prosesnya waktu dari PGA jadi guru, kemudian belajar ke Batu, I3 di Batu. I3 di Batu dulu, baru kembali ke Kupang. Iya, begitu. Oh iya. Iya. Baik, Opa. Jadi setelah di Kupang sudah ada di Gemit, ditempatkan di mana pertama kali? Setelah di Gemit, saya masih mengajar di PGA. Jadi saya belum langsung vikaris. Sampai ada pernah sekali waktu Pak Soneman datang dari Batu, dia tanya, Pak Tobi Mesak, bagaimana yang saudara Misael ini di mana ini? Baru beliau cari-cari saya, langsung Pak Dani Manuel antar saya ke kantor Sinode, vikaris hanya 6 bulan, langsung ditempatkan di Soe. Dan itu waktu memang ya Pak Daniel Manuel itu masih pengaruh di Soe itu. Betul. Iya. Jadi ditempatkan di situ, sampai mengajar sebagai pendeta di Jemaat Efata, tapi juga mengajar sebagai tenaga tetap di PGA. Jadi tahun 80 itu sudah mulai di Efata. Efata, ya. Efata, iya. Nah, setelah di Efata pindah ke mana lagi nih? Ya. Setelah di Efata, selain di Efata, saya juga ditugaskan untuk melayani satu jemaat. Jadi pergi pulang dari Soe ke Kuatnana. Itu waktu Pak Lakamal pindah menjadi pegawai negeri di Undana. Jadi saya melayani 2 tahun di sana. Baru kemudian tetap jadi pagi mengajar, siang langsung turun ke desa, malam tidur, pagi-pagi pulang mengajar lagi. Dan kalau ada tugas di gereja, saya melayani di mimbar. Ya. Nah, apakah ini sudah dengan mama atau belum nikah? Iya. Waktu itu, waktu selesai pendidikan di Batu, kita langsung tunangan. Tapi mama masih di Malang. Masih di Malang. Ya. Jadi kita tunangan 5 tahun, baru menikah. Jadi itu sudah pendeta dulu baru menikah dengan mama, ya, bukan waktu menjadi guru, ya. Iya, luar biasa. Nah, setelah jadi saya pendeta di jemaat, tapi juga mengajar di sekolah, ya, sebagai di PGA sebagai guru untuk mengajar calon guru-guru agama waktu itu, ya. Iya. Nah, setelah itu baru kemudian menikah dengan mama, dan mama juga pindah ke Kupang dan kemudian bekerja di Kupang sebagai pegawai, ya, sebagai guru. Itu saya masih di Soe, mama pindah ke Soe, langsung ditempatkan mengajar di Soe. Dan waktu saya pindah ke Kupang, mama masih 1 tahun di Soe, baru bisa pindah, urus kepindahannya, baru kemudian pindah ke Kupang. Dan kita waktu Kupang itu yang langsung masuk di gereja. Iya. Saya selama hampir 10 tahun di Jemaat Efata di Soe, sambil mengajar di PGA, lalu pindah ke Kupang itu tahun 90 di Jemaat Cilo. Ya. Jadi pemirsa, ketika Opa Bin pindah ke Jemaat Cilo, saya salah satu anggota jemaat yang ditabiskan menjadi anggota pemuda yang baik. Pemuda waktu itu, dan kemudian ditabiskan. Jadi saya
kenal betul karena saya menjadi anggota katekisasi dan kemudian Opa Bin yang mengajar katekisasi dan juga mentabiskan saya menjadi anggota SIDI gereja. Nah, Opa, mungkin sepanjang pelayanan ya, ini terhitung ada sekitar 32 tahun ya, 32 tahun menjadi seorang pendeta. Apakah ada hal yang begitu mengesankan ya, menjadi sebuah pengalaman iman yang luar biasa yang dapat diceritakan kepada kami, kepada pemirsa juga bahwa ini pengalaman iman yang juga dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan bahwa kalau bekerja di ladang Tuhan itu seperti inilah kondisinya. Silakan. Ya baik, jadi saya punya 3 pengalaman yang sangat mengesankan bagi saya, yang itu memang itu merupakan sebuah pembentukan dari Tuhan langsung untuk saya. Pertama, ketika saya masih studi di Batu. Iya. Waktu berangkat ke Batu itu saya mengandalkan bantuan pembiayaan dari bapak saya dengan kedua kakak saya yang jadi wakil kepala sekolah. Tetapi anehnya ialah bahwa selama di Batu, uang yang saya bawa dari SOE itu hanya bisa bertahan 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu saya tidak punya uang sama sekali sepanjang tahun sampai bulan Desember. Di saya, ini ujian iman bagi saya. Pulang atau tetap lanjut? Ya? Pulang tetap lanjut. Bulan Desember, saya tinggalkan buku-buku di Batu. Saya bawa koper dengan pakaian ke Surabaya. Rencana mau naik kapal pulang ke Timor. Tapi sampai di Surabaya, bergumul juga ya. Ini naik kapal tidak bayar tiket. Nanti kalau ditanya ada kartu mahasiswa begini, malu-malu juga. Jadi selama 1 bulan, saya sungguh bergumul. 1 bulan di Surabaya? Di Surabaya saya masa liburan. Iya. Saya bergumul di Surabaya antara pulang atau tetap tidak mungkin kembali ke Batu lagi. Karena setiap bulan itu ada setiap mahasiswa dipanggil ke sekretariat, khusus seperti bendahara itu. Ketika saya datang, saya ditanya, saya hanya bilang, saudara, kita harus berdoa dulu karena belum ada berkat Tuhan buat saudara. Itu selama 8 bulan. Saya pernah rendam pakaian itu sampai bau busuk di kamar mandi. Karena tidak ada sabun. Tidak ada sabun. Saya kadang-kadang masuk kamar mandi itu bawa tempat sabun tapi kosong, hanya supaya kamuflase saja bahwa saya mau mandi itu. Tapi ya siram badan itu keluar lagi. Itu berlangsung selama 8 bulan. Pada bulan Desember, ketika 1 minggu sebelum selesai liburan, saya dapat teman dari pengelit teman saya. Dia tahu bahwa saya akan lari pulang ke Timor. Dia bilang, Miss, kalau kau yakin Tuhan yang panggil, kembali ke Batu. Tapi kalau Tuhan tidak panggil, jangan kembali ke Timur, pulang ke neraka. Dan ternyata setelah saya kembali ke Batu itu, dengan cara yang saya juga tidak tahu, ada satu persekutuan namanya Persekutuan Penabur di Bandung. Mereka memberikan bantuan beasiswa buat saya. Dan beasiswa saya terima itu ternyata lebih banyak dari para mahasiswa lain dari PPI yang dapat bantuan setiap bulan. Dan mereka bilang, uang ini kami tidak berurusan dengan kami. Saudara dengan Tuhan. Dan selama 5 tahun saya di Batu, ini orang tidak pernah saya kenal. Mereka juga tidak memperkenalkan diri. Saya tanya di sekretariat, saya bilang saya mau berterima kasih buat mereka, mereka tidak mau supaya sudah kenal mereka. Setiap tahun ada kebaktian tahun ini mereka datang ke Batu, tapi juga tidak kesal kami yang mulai membela saudara. Nanti ketika saya wisuda terakhir, baru mereka datang, saudara, terima kasih, Tuhan sudah menolong saudara sampai berhasil. Jadi pengalaman di mana saya sungguh bergantung kepada Tuhan, daripada berharap kepada manusia. Karena apa janji manusia itu tidak pernah ditepati. Bapak sendiri tidak sampai berapa bulan saja, kemudian tidak ada mengurus saya lagi begitu. Sanggup untuk bahkan yang paling lucu ialah Pak, selama setiap kali saya bersurat ke rumah, tidak pernah ada balasan dari orang tua juga. Sampai akhirnya saya bilang begini, saya hanya ingin kepastian bahwa kalian masih hidup. Saya tidak perlu uang dari kalian lagi. Saya hanya memastikan kalian masih hidup. Kalau masih hidup, balas surat saya. Itu saja. Dan ketika selesai dari Batu, Pak Manuel langsung bilang begini, selama 5 tahun kami juga sengaja tidak perlu menghubungi saudara karena kami tidak mempengaruhi panggilan saudara.
Supaya kemana Tuhan utus, saudara pergi ke sana. Jadi ini memang pendidikan iman bagi saya bahwa menjadi hamba Tuhan itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan banyak hal yang kita tidak duga yang membuat kita menjadi hamba Tuhan yang setia. Luar biasa ya, seperti kata Paulus dalam Korintus bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Dan itu pengalaman pertama ketika masih studi. Ini masih ada dua. Yang kedua, ketika ini hubungan dengan mutasi. Waktu itu saya masih di Silo, ada daftar mutasi yang beredar, pemberitahuan mutasi dari Klasis bahwa saudara-saudara yang tersantum di sini ini masuk dalam program mutasi. Tapi belum ada percakapan dan belum ditahu kemana pergi. Suatu sore ketika saya sedang menyusun warta jemaat, kebetulan di Silo itu ada kebiasaan warta jemaat itu ada ringkasan khotbah. Saya ditelepon oleh Pak Jibril Doi. Ya. Kakak, besok ada serah terima. Serah terima apa? Ya soalnya kakak siap saja. Saya bilang saya besok pimpin gereja di Silo. Langsung saya telepon Ibu Yakob. Ibu Yakob kita sudah Pak Bin jalan saja. Kasih tinggal Ibu Yakob Menui ya. Iya, Ibu Yakob Menui. Ya. Pak Bin tinggalkan khotbah itu biar saya baca khotbahnya besok. Pak Bin pergi serah terima. Kebetulan waktu itu di jemaat Saudara Osmok itu lagi kacau. Mereka sudah menolak pendeta itu tidak naik mimbar. Dan berulang-ulang kali sinode melakukan pendekatan. Waktu itu Pak Alfred Luase melakukan pendekatan penyelesaian. Mereka tidak mau dengar. Pak Alfred Luase katakan bahwa besok minggu depan kita akan selesaikan masalah ini. Dan yakin akan tuntas. Tahu-tahu bukan selesaikan masalah tapi kesini saya ke Osmok. Dan pengalaman bagi saya lebih begini. Jemaat masuk keadaan kacau. Sudah 3 bulan itu pendeta dilarang naik mimbar. Dan antara majelis jemaat sudah masuk ke sana tapi dilarang naik mimbar. Tidak. Pendeta yang lama. Yang dulu ya. Pendeta yang lama dilarang naik mimbar oleh karena ada kepentingan yang menyakiti hati jemaat. Mereka larang pendeta naik mimbar. Maka setiap kali kalau majelis datang pelayanan mereka tanya, kamu dari mana? Cari jemaat apa? Karena waktu itu ada rencana mengganti nama Yesus Saduta menjadi Batra Rakyat. Di setiap kali kalau majelis datang mereka tanya, Bapak dong cari jemaat Batra Rakyat, kok tuh Yesus Saduta? Kalau Batra Rakyat tidak di sini dan Bapak dong jalan sudah. Nah pada waktu hari serah terima itu mereka sampai berkelahi dalam gereja. Nah berkelahi dalam gereja itu karena begini dia punya cerita. Rupanya teman saya juga ya kurang berhikmat lah begitu. Dia sudah memberitahu informasi yang negatif terhadap jemaat, kepada jemaat terhadap saya. Dia bilang ya Bapak dong tolak saya tidak terima saya tapi tunggu yang akan datang. Yang datang itu kepala teko. Jadi waktu saya dengar itu saya pikir-pikir memang saya amnatu teko tapi saya bukan orang teko juga. Lalu ada pemuda satu di situ, dia dosen undana, dia berusaha mencari informasi mengenai berita itu benar atau tidak. Jadi dia menghubungi mahasiswanya di Nekoten, ditanya, Pak Bin itu seperti itu. Karena pendeta bilang Pak Bin itu minta rumah yang bagus, semua yang luks dan macam-macam. Jadi mereka bilang ya Pak Bin terima rumah baru tapi rumah kosong. Tapi belum masih ada sampai sekarang. Dan beliau itu tidak ada tinggal di rumah. Dia tiap hari berkeliaran di jemaat. Bahkan kami pemuda mau sembunyi juga waktu cari sampai dapat. Jadi dia tidak perlu itu rumah itu. Lalu waktu saya melayani baru 1 minggu, majelis datang minta untuk saya mengeluarkan surat pemberhentian. Bapak tolong berhentikan kami karena kami tidak mau menjadi majelis lagi. Saya bilang tidak bisa. Kita ini kan tim pelayanan, bagaimana saya berhentikan Bapak? Saya tidak punya aku untuk berhentikan Bapak-Bapak. Tidak Bapak. Jadi secara paksa mereka pisahkan diri dan jemaat itu tinggal mungkin hanya 1/4. Jemaatnya kecil lagi, tinggal 1/4. Lalu yang paling membuat saya mesti belajar banyak peraturan ialah bahwa tidak dari Liliba ke Osmok itu mungkin sekitar itu berapa kilo, cukup jauh itu. Kita belum punya kendaraan waktu itu hidup pendeta ya begitu-begitu.
Jadi saya biar jauh tetapi saya punya kebiasaan tiap hari saya harus ada di tengah jemaat. Karena belum ada rumah pelayan atau tidak disediakan tempat di sana. Belum ada rumah pelayan, waktu pendeta yang pertama itu dia kontrak. Tetapi ketika saya masuk kas nihil, jemaatnya sudah pergi semua, jadi pendapatan kolektif 1 minggu itu hanya 50.000. Dan baru sebagai gaji pendeta, ya begitu. Akhirnya saya setiap kali, kadang-kadang saya jalan di tengah saya nangis-nangis menyanyi. Sampai akhirnya saya tiba di Osmok. Saya tidak pernah, saya singgah berdoa di gereja, terus saya mulai jalan kunjungi. Lalu situasi yang kurang menguntungkan itu, saya berdoa Tuhan kasih saya hikmah supaya bisa selesaikan. Bulan pertama itu orang datang, bapak-bapak ada isu begini-begini. Saya diam-diam saja. Sampai pernah mereka marah saya, bapak ini kok diberitahu tidak pernah dengar. Saya bilang dulu kan kamu minta pendeta gembala toh. Gembala itu punya telinga untuk mendengar, jadi kamu harus saya dengar. Bulan kedua mereka datang, bapak ada isu begini-begini, saya katakan bahwa gereja ini bukan milik saya, milik Tuhan. Jadi kalau dengar isu, lapor langsung Tuhan Allah. Masuk bulan ketiga, saya bilang mulai hari ini kita stop omong isu, dengar isu lalu omong macam-macam tentang orang. Mari kita pikirkan bagaimana membangun jemaat supaya jadi baik. Dan begitu kacau 3 bulan sudah Tuhan sudah amankan dan saya sudah simulain dengan baik. Walaupun ya gajinya pernah gaji pokok saja dipanjar. Jadi saya pikir ya Tuhan, gaji pokok dipanjar. Gaji pokok dipanjar itu. Sedangkan isu semakin berkembang, tapi, banyak tantangan yang datang. Tapi isunya sudah reda. Cuma yang membuat saya begitu bergumul ialah ada seorang teman saya, teman baik. Justru karena kedekatan dia dengan beberapa orang sesukunya di sana, dia masuk melayani orang-orang yang sementara saya usaha untuk bisa mendekati mereka. Itu membuat saya sakit hati sekali. Saya sampai bersurat kepada Pak Pitala waktu itu, beliau penasihat kami, saya bilang, Bapak tolonglah saya supaya saya bisa melayani dengan baik. Bagaimana kalian sudah begini, teman pendeta bikin runyam lagi, saya mau jadi apa? Tapi setelah 3 bulan masalah selesai, saya tingkatkan kunjungan, lalu saya berpikir bagaimana membangun rumah pelayan. Kalau harap jemaat tidak bisa. Ya untung baik saya punya kenalan waktu itu, saya masih sekolah, itu ada teman baik yang bisa membantu. Sehingga ketika saya pergi berobat di Surabaya, teman itu kirim uang, lalu di uang itu ditaruh, ini berkat Tuhan untuk saudara. Uang itu buat saya sebenarnya. Tapi saya pakai untuk kita bangun gereja dan ketika 1 bulan sebelum pindah, mutasi baru, rumahnya selesai, mereka paksa saya mesti tinggal di rumah. Saya katakan ini rumah buat pelayan. Siapa pelayan yang datang biar dia tinggal di situ. Dan yang membuat saya agak sedikit terkejut ialah Pak, begitu dekatnya saya dengan jemaat, tetapi ada satu orang yang dia jalan keliling untuk kumpul tanda tangan orang dengan menipu jemaat bahwa ini kita minta tanda tangan untuk perjuangkan gaji pendeta. Tahu-tahu dia kumpul tanda tangan untuk pindahkan pendeta. Saya bilang soal pendeta pindah itu bukan urusan Anda, itu urusan sinode. Dan pada waktunya nanti pasti pindah. Tanpa dipindahkan, itu sinode punya hak untuk memindahkan. Lalu yang ketiga, pengalaman yang Jadi pengalaman kedua ini kan kalau kita lihat tantangannya luar biasa. Iya. Tantangannya besar sekali. Ya, yang pertama gaji pokok sudah hampir dipanjar. Kedua ada tantangan bukan dari luar tapi juga dari dalam kalangan jemaat. Tapi yang luar biasa yang saya tangkap dari sini adalah bahwa menjadi seorang gembala dibutuhkan hati yang sungguh-sungguh melayani, tapi juga telinga yang tidak sekedar mendengar lalu kemudian cepat berkata-kata, tapi dengar dan kemudian menyimak, menyimpan dengan baik, lalu kemudian lapor ke Tuhan Jadi Tuhan yang dengan otoritasnya untuk memberikan jalan keluar ya. Jadi diam itu bukan berarti kita kalah, tapi diam itu karena kita tahu ada
otoritas Tuhan yang luar biasa yang dapat menyelesaikan masalah. Itu yang menjadi catatan dari yang kedua untuk pemirsa di rumah dan bisa dijadikan sebagai teladan untuk dilakukan. Ya, yang ketiga silakan. Nah, sebelum itu begini ya, waktu kita sekolah itu kita sudah dilatih bahwa Anda hanya layak menjadi seorang gembala ya, kalau selalu ada di tengah domba-domba. Tanpa itu Anda bukan gembala, Anda orang upahan. Ciri gembala selalu ada di tengah-tengah. Ciri gembala itu selalu ada di tengah-tengah domba-domba. Ya, tanpa itu Anda orang upahan. Dan saya tahu saya bukan orang upahan, saya gembala. Yang ketiga itu waktu mau, nah setiap kali kepindahan saya itu selalu dalam situasi yang gawat, bergejolak, di mana ada jemaat yang kacau, selalu dikirim ke sana dan saya kok merasa senang begitu. Dan saya selalu melihat bahwa di tengah-tengah situasi seperti itu bersama dengan Tuhan dan ada jawaban untuk itu. Mungkin dilihat bahwa tidak semua orang bisa melakukan itu. Sehingga kalau misalnya Opa dikirim ke situ mungkin dipandang penting bahwa kehadiran Opa itu dapat menyelesaikan atau dengan hikmat yang Tuhan beri, dengan wibawa otoritas yang Tuhan kasih dapat membuat suasana menjadi lebih baik, kondusif sehingga ya Opa bisa ada di sana. Tapi Opa menikmati. Ya, saya tidak tahu itu, tapi ya, saya pernah belajar bahwa seorang hamba yang baik itu kesetiaan itu penting. Kesetiaan penting. Tanpa kesetiaan Anda hamba yang jahat. Ya. Dan saya bayangkan kalau dulu saya orang jahat. Ya. Lalu bisa jadi begini, itu karena kebaikan Tuhan. Lalu apa yang kita bisa buat? Apa yang bisa saya lakukan ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, tapi hanya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan saja. Jadi bagi saya itu bukan hal yang luar biasa, itu ciri yang melekat pada diri seorang hamba gitu. Lalu kesetiaan. Yang ketiga, ketika mau pensiun. Ketika mau pensiun, ini sudah di jemaat mana nih? Kalau waktu pensiun terakhir waktu pensiun terakhir di jemaat Bomata itu pun masuk dalam keadaan kacau. Sehingga terjadi blok-blokan antara orang, ada kelompok pendeta yang sudah pindah dan saya masuk itu harus selesaikan, dan ya saya tidak tahu bagaimana. Saya berdoa, Tuhan, saya ini hamba-Mu, jangan permelukan Tuhan di hadapan saya. Bukan permelukan saya, jangan memperlukan nama Tuhan di hadapan saya. Waktu saya masuk ke Bomata, waktu menjelang pensiun, saya berdoa, Tuhan, tahun depan saya pensiun sebagai karyawan Gemit, saya minta penugasan baru. Dan saya minta Tuhan kasih pekerjaan apa saja, tanpa digaji pun, diberi upah pun, saya siap untuk itu. Lakukan itu. Nah, kebetulan waktu itu ada kerjasama antara Yayasan Yasuma, Yayasan Sumber Sejahtera dan Gemit. Jadi setiap kali kita ada pertemuan, lalu kebetulan Yasuma itu juga melayani di TNI. Jadi ketika saya pensiun, ini hari pensiun, besok langsung dikirim ke Jakarta untuk ini mengikuti pelatihan sebagai bintara Dinas Pembinaan Mental Rohani TNI Angkatan Darat yang ditempatkan di Kodam Udayana dan melayani di Kupang sebagai perwira. Ya, kita di rumah masih ada pakaian tentara. Pakaian itu berapa lama? Itu sejak tahun saya mulai pensiun itu. Sebelum itu kita sudah pelayanan, tapi resmi itu jadi perwira melayani di sana itu waktu mulai pensiun. Pensiun itu. Ya, saya kadang-kadang datang mereka saya jadi bingung ini. Iya. Pendeta kok dihormati kayak. Tapi itu luar biasa. Itu sebuah penghargaan yang Tuhan beri dari upah bekerja melayani dia sungguh-sungguh. Ya, paling tidak untuk di bumi ya. Ya, karena saya minta untuk Tuhan beri saya tugas penugasan baru karena saya sudah tidak melayani lagi di gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dikirim untuk belajar dan bergabung dengan EE. Iya. EE, lalu menjadi berapa kali dikirim untuk melayani, dan ini pekerjaan tanpa upah, tapi saya senang melakukan itu. Lalu yang ketiga, karena Tuhan sudah buat banyak hal, jadi ungkapan syukur, memberi diri untuk melayani Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, ada seorang hamba Tuhan dari Australia, dia punya beban pelayanan untuk melayani orang-orang lapar, miskin.
Jadi dia punya pelayanan itu namanya MDT. MDT. Dan saya Pak Gunawan ya. Pak Gunawan dan saya ditunjuk sekretaris untuk menangani itu. Dan itu tanpa biaya itu. Jadi tapi saya kok senang melakukan itu. Jadi artinya bahwa kalau begitu pelayanan itu bukan dilihat dari berapa banyak uang yang kita peroleh, iya. tetapi seberapa sukacita hati kita untuk. Jadi ada beberapa teman MDT bilang begini, Anda ini kok terlalu cari-cari kerjaan saja, pensiunnya duduk diam-diam sudah. Saya bilang seorang hamba itu berhenti bukan karena capek, tapi karena tugas sudah selesai. Selagi masih ada di bumi. Kerjakan tugas. Seorang hamba yang baik berhenti bukan karena capek, tapi karena pekerjaan sudah selesai. Secara organisatoris, tugas pendeta emeritasi sudah terima. Tapi sebagai seorang hamba pekerjaan itu harus terus selesai sampai kapan Tuhan memanggil. Lalu yang terakhir itu ketika masa kepemimpinan Pak Gayus, saya bergabung dalam tim penilai kinerja kerjawan. Ini pekerjaan yang sungguh berat oleh karena waktu itu semua pendeta itu berprinsip bahwa kami ini pendeta. Yang memilih kami bukan manusia. Apalagi orang emeritus. Hanya Tuhan bisa melayani kami. Saya bilang Anda mulai sekarang jangan minta gaji di gereja. Cari Tuhan Allah mereka punya gaji. Dan syukur bahwa sekarang ini tingkat kesadaran para pendeta untuk ikut kerja semakin tinggi dan saya rasa terhibur sekali. Saya kira itu pengalaman yang antara duka dengan suka itu. Jadi ini sudah sekali jalan ya. Jadi saya tangkap tadi itu pemirsa bahwa menjadi seorang gembala itu pekerjaan yang sangat berat karena dituntut untuk selalu ada di tengah-tengah jemaat walaupun upahnya itu mungkin terbatas. Dalam pengalaman saya melihat sebagai seorang jemaat, saya melihat ada banyak pendeta yang di kampung itu yang hampir-hampir ketika saat untuk menerima gaji selalu dipanjar. Bahkan ada juga yang hanya dibayar dengan natura. Tapi Alkitab menjamin itu bahwa sampai anak cucunya mereka tidak menjadi peminta-minta roti karena Tuhan memelihara mereka. Dan hari ini kita sudah dengar apa yang dikatakan Opa Bin, luar biasa, menjadi seorang gembala yang terus ada di tengah-tengah jemaat dan kemudian memberi diri untuk melayani, selalu bergantung dengan Tuhan, selalu minta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan, hikmat, dan terlebih kesetiaan melayani walaupun tantangannya luar biasa. Bagaimana dukungan Oma dan anak-anak dalam setiap pelayanan yang diangkat ini? Suka duka ini kan paling tidak kalau kita belajar dari Ayub sampai istrinya bilang ini kutuk lu Tuhan Allah dan berhenti sudah ya. Tapi dukungan dari mama dan anak-anak seperti apa ketika mengalami keadaan sulit yang pernah dialami oleh Opa. Jadi di Batu itu ada ketentuan seorang hamba Tuhan istri mesti paling tidak belajar sekolah teologi. Kalau tidak 5 tahun full ada kelas khusus 1 tahun. Tapi saya mengatakan kalau saya kawin dengan pendeta mungkin apa yang bisa beri bagi saya? Kalau dia beri saya sudah bisa. Kenapa bisa? Karena itu saya berdoa Tuhan bila saya orang yang bisa mendukung saya untuk pelayanan saya. Dan ketika belajar itu saya punya obsesi itu ialah bahwa pendidikan, pengajaran dalam gereja mulai keluarga sampai di jemaat itu hal yang penting. Jadi saya berdoa Tuhan, saya minta calon istri kalau bukan ini guru, perawat. Guru atau perawat. Dan hampir semua kita lihat kalau pendeta biasanya kalau sudah ditempatkan di pedalama dan sebagainya selalu mendapatkan kalau bukan orang kesehatan berarti seorang pendidik. Itu tuh saling menunjang karena begini kalau sama-sama pendeta saling bergantung itu ada. Dan biasanya istri yang agak manja-manja dibilang papa atur sana. Apa yang pimpin, apa yang layani. Bahkan tidak jarang ada banyak pendeta perempuan yang hanya membaca naskah khotbah suaminya saja. Karena dia punya alasan harus saling mengasihi, jadi tolong bikin khotbah kasih mama dulu. Jadi pengalaman itu Opa menghindari untuk. Jadi saya ketemu dengan walaupun tidak semua tidak semua pendeta. Jadi saya ketemu dengan mama ini ketika saya praktik 6 bulan di jemaat itu. Dia seorang pemuda, dia latar belakangnya keluarganya masih Islam, tapi dia sejak
sekolah di sekolah Kristen, sehingga dari situ dia keputus menjadi orang Kristen. Dan dia seorang guru yang baik dan dia aktivis gereja yang baik. Dan saya jatuh hati pada dia. Tuhan menyediakan. Dan memang ya istri saya itu luar biasa. Saya satu orang tidak suka ngomong banyak, walaupun kadang-kadang ngoceh juga, tapi dilengkapi oleh istri saya. Dia wataknya agak keras sehingga dia mengendali, karena tempat tugasnya selalu jauh dari rumah, sehingga jarang untuk berkumpul dengan anak-anak. Jadi peranan istri itu paling besar di situ, paling besar di situ. Saya punya anak dua CD saya tidak hadir, karena saya sini di jemaat. Dan saya punya prinsip ialah bahwa kalau tanpa saya dan semua bisa jalan, biar dia jalan. Tapi kalau tidak saya tidak jalan, saya harus melakukan itu. Itu saya punya prinsip itu. Jadi terus terang ini Oma punya peranan bagi saya itu ya. Dan saya berdoa Tuhan beri kami kesempatan untuk jalan sama-sama. Bagaimana Tuhan, tapi sebaiknya ya Tuhan tolong supaya kami jalan sama-sama, karena terus terang saya sangat bergantung pada istri saya dalam banyak hal. Banyak hal itu. Dan itu dia sungguh-sungguh menjadi penolong bagi saya. Dan memang itu yang dimaksudkan Tuhan ya. Memberikan seorang penolong yang sepadan ya. Ya, baik Opa. Ya, jadi kita mendapatkan banyak teladan yang dibagikan oleh Opa pada hari ini. Belajarlah bergantung pada Tuhan, karena Tuhan akan berikan kepada kita berbagai hal yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakannya. Dan kita percaya bahwa orang bekerja bagi Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan mereka. Bukan soal materi yang banyak, bukan soal harta yang berlimpah, tapi sukacita, damai sejahtera, terlebih kesehatan yang diperoleh sampai dengan Opa usia yang ke-68 hari ini. Dan sedikit lagi sudah masuk usia yang ke-69 bulan Februari ini. Itu satu anugerah yang luar biasa yang Opa terima. Mungkin ada sebelum kita close ini, Opa mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang menonton acara YouTube ini, ya, sebagai motivasi, sebagai kekuatan, juga para pelayan yang sekarang yang masih aktif, masih sementara bekerja, sebagai kekuatan bagi mereka untuk bekerja, tantangan terus silih berganti, tapi pesan yang ingin diberikan kepada mereka supaya mereka tetap kuat. Ya, jadi pesan saya yang pertama untuk seluruh pemirsa khususnya jemaat ialah hargailah jabatan dan pelayanan profesi seorang pendeta. Ini untuk jemaat ya. Untuk jemaat. Hargailah, hormatilah seorang pendeta karena dia hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan. Ya. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia bilang karena dia diurapi Tuhan maka saya tidak boleh menjamah dia, walaupun dia salah. Ya, luar yang biasa. Berikut pesan saya khusus buat adik-adik yang masih aktif. Para pendeta, pertama para pendeta, jadi jadilah, kalau Anda menjadi pendeta, yang pertama kali Anda harus pikirkan ialah saya ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi kadang-kadang seorang pendeta itu bisa terjadi dua kemungkinan, seorang hamba, seorang gembala, atau bisa jadi orang upahan. Dan itu beda tipis saja. Ya, tipis, pergeserannya tipis. Gembala yang baik atau orang upahan. Nah, yang ketiga bagi para pendeta itu, hadapilah pelayanan apapun kesulitannya, yang penting Anda yakin bahwa Anda bersama-sama dengan Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan neraka juga bisa jadi surga. Amin. Dan harus bersedia menjadi murid selama-lamanya. Belajar terus bergantung pada Tuhan. Lalu dalam memilih teman hidup, khususnya bukan saya bagi pendeta perempuan, tapi pendeta laki-laki juga sama. Jadi teman hidup bagi seorang pendeta itu sangat menentukan dia maju atau mundur. Bukan soal cantik atau ganteng, atau bukan soal pekerjaan dia sudah mapan, tetapi apakah dia itu Tuhan siapkan bagi kita untuk menjadi pendamping atau tidak. Mendukung pelayanan. Karena seorang suami atau istri itu bisa membantu pendeta pertama untuk mendidik, mempersiapkan keluarganya yang baik.
Sehingga apa yang pendeta bicara di mimbar itu dengan di keluarga itu juga sama. Ya. Jangan sampai pendeta omong di mimbar lain, istrinya bikin lain di rumah, anak-anak apalagi. Itu berarti istri juga harus memiliki integritas yang baik. Integritas yang baik itu. Jadi itu sangat penting. Lalu bagi para pendeta, Anda itu adalah seorang dipanggil menjadi gembala. Dan menjadi gembala berarti mengasihi Yesus lebih dari semua. Mengasihi Yesus lebih dari semua. Itu persyaratan jadi gembala. Ya. Kalau kita masih adalah ini kita lebih sayang daripada Yesus, kita belum jadi gembala yang baik. Kita sewaktu bisa jadi orang upahan. Lalu dalam pelayanan itu bergantung pada Tuhan dan bergantung kepada kekuatan massa yang besar, apalagi persembahan yang banyak, tapi bergantung pada Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu. Lalu yang dituntut dari seorang hamba yang baik ialah kesetiaan. Kuncinya adalah kesetiaan. Kesetiaan, dan kesetiaan selalu membuat orang taat. Ya. Tanpa setia orang bisa taat. Jadi hati yang memiliki hati hamba, lalu kemudian setia. Ya. Dan kesetiaan itu membuat orang taat, loyal kepada panggilan. Lalu bagi saya seorang pendeta itu dia punya gelar, pangkat dan gelar yang itu kehormatan. Bagi saya seorang pendeta itu dia punya pangkat itu pelto, pelayan Tuhan. Jadi tidak akan pernah jadi jenderal, dia tetap pelto, pelayan. Tetap pelayan. Lalu bagaimanapun kita berhasil dalam pelayanan, kita punya gelar tetap STH, bukan STH kecil, S besar, T besar, H besar juga. Saya tetap hamba. Nah, kalau kita bergeser dari sini maka sudah bergeser, sudah panggilan dan mungkin kita bisa ngomong banyak. Bisa saja motivasi berubah. Bisa betul. Ya. Baik, ya. Jadi pemirsa kira apa yang telah disampaikan oleh Opa Bin hari ini memberikan kepada kita sebuah motivasi dan teladan yang luar biasa. Jadi jangan lupa bagi kita sebagai jemaat, kuncinya adalah bahwa hargailah pendeta. Karena dia diurapi Tuhan, walaupun sebagai manusia dia punya kekurangan dan kelemahan. Tapi belajarlah hargai dia karena dia diurapi oleh Tuhan. Dan kemudian bagi Bapak Ibu pendeta, bagi Ibu pelayan yang sementara bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya kira beberapa tips yang telah disampaikan itu kesetiaan, mengandalkan Tuhan, dan ini hal yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan, tapi ini penguatan yang diberikan oleh Opa kepada sebagai senior, memberikan penguatan kepada Bapak Ibu untuk terus berkarya bagi Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita mendapatkan satu motivasi dan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan lewat hambanya Opa Bin, dan saya juga percaya kita semua akan diberkati dari apa yang ada. Demikian jumpa kita sore hari ini dalam acara Jejak Langkahmu Teladan Bagi Kami, dan jumpa lagi bersama kami di acara yang sama di minggu yang akan datang. Terima kasih Opa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam.